صلاة الله سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Pontrenis. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah Al-Mulk, dan kita masuk pada ayat kedua dan seterusnya dari surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan adanya kematian dan juga adanya kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sehingga diciptakan adanya kematian dan kehidupan, supaya Allah melihat kita, siapa di antara kita ini yang paling baik amalannya. Yang dimaksud paling baik amalannya di sini bukan yang paling banyak, karena orang yang banyak beramal itu belum tentu baik. Makanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan ahsanu amala, sebaik-baik amalan, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya amal yang didasari dengan keikhlasan dan amal yang didasari dengan percontohan atau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau juga mengatakan al-amal la yaqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Al-khalisu idza kana lillah was-sawabu idza kana ala sunnah. Kata beliau, amal itu tidak mungkin diterima sehingga amal itu betul-betul ikhlas dan benar. Adapun ikhlas, setiap amal yang diberikan karena Allah. Adapun benar, setiap amal yang didasari karena sunnah. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Artinya yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan baik amal. Karena saya katakan tadi bahwa banyaknya amal belum tentu baik, seperti yang banyak dilakukan masyarakat kita. Ada orang yang membaca zikir ini, zikir itu, doa ini, ritual ini, ritual itu, macam-macam. Kita lihat di masyarakat itu. Maka banyak itu belum tentu baik. Tapi setiap yang baik berarti
itulah yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat kematian, baru kemudian setelah itu bicara tentang kehidupan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan, maksudnya ulama tafsir di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, maksudnya alladzi khalaqal mauta wal hayata, ay khalaqakum lil mauti fid dunya wal hayatu fil akhirati. Kata ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, maksudnya Allah menciptakan kalian untuk menghadapi kematian di dunia dan menghadap kehidupan di akhirat. Itu makna alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan. Maknanya Allah menciptakan kalian untuk mati di dunia dan untuk hidup di akhirat. Makanya kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari sorga ke bumi, apa hikmah dibalik pengusiran Adam alaihi salatu wassalam? Karena dosa yang diciptakannya, akhirnya Adam harus turun dari sorga menuju dunia. Karena Adam itu manusia, dan manusia itu harus disentuh dengan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu harus disentuh dengan kematian. Kalau Adam tetap di sorga dan tidak pernah turun ke bumi, maka selamanya Adam tidak akan disentuh dengan kematian. Sementara dia manusia, dan setiap manusia harus mati. Makanya biar Adam disentuh kematian, Adam dikeluarkan dulu dari sorga dia, kemudian diturunkan ke bumi. Lah bumi ini adalah darul fana, dia adalah negeri yang tidak akan kekal. Makanya Adam disentuh kematian di bumi. Dari sini Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Inilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat al-maut, kematian. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua atau masalah yang kedua, didahulukan kalimat kematian baru kehidupan, karena li'anna aqwan nas da'iyan ilal amali min nasabi mautihi baina ainaihi. Didahulukan kematian baru adanya kehidupan setelah kematian, karena manusia itu kalau diingatkan akan kematian maka akan terdorong untuk melakukan persiapan. Jadi orang kalau diingatkan dengan kematian, kemudian setelah kematian ada kehidupan yang menunggunya, berarti di sini akan semakin terangsang ini untuk melakukan persiapan, untuk melakukan bekal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu an ketika ditanya makna takwa, maka beliau mengatakan al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Jadi takwa itu, kata Ali radhiyallahu an, seseorang ditanamkan takut kepada Allah, sehingga dengan takut itu dia berusaha untuk beramal dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha untuk qanaah, menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan bahwa ada hari setelah kematian. Itulah makna takwa, kata Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pun muncul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian? Kenapa manusia tidak dikekalkan saja? Kenapa manusia harus disentuh dengan kematian?
Yang pertama, sebagaimana ayat yang kita bahas ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kematian dan adanya kehidupan ini ibtila'an li ibadihi, sebagai bentuk ujian kepada hamba-hambanya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan adanya kematian dan kehidupan ini, siapa di antara manusia yang ada di bumi ini yang mereka taat kepada Allah dan siapa yang mereka bermaksiat kepada Allah. Sebab kalau tidak ada kematian, tidak ada ujian. Bagaimana cara mengujinya? Kalau seandainya tidak ada, mungkin kalau istilah sekolahan itu tidak ada kelulusan. Dengan adanya kelulusan kemudian adanya ujian, maka dari situ kita mengetahui mana murid yang cerdas, mana murid yang tidak cerdas. Lah begitu juga dengan adanya kematian. Ketika ada finish kehidupan dunia ini dengan adanya kematian dan setelah itu ada balasan, maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji dengan kematian sehingga Allah bisa melihat siapa di antara manusia yang taat dan siapa di antara manusia yang bermaksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa manusia itu berproses. Bahwa manusia itu berproses. Mulai dari rahim seorang ibu, dari segumpal sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, jadilah manusia. Kemudian terlahir bayi, kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa, kemudian di atas puncak kekuatannya, kemudian akhirnya melemah kembali seperti anak-anak, dan akhirnya disentuh dengan kematian. Itulah manusia. Manusia itu akan berproses seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan disentuh adanya kematian menunjukkan bahwa di sana ada zat yang sangat kuat, di mana zat ini mengatur kehidupan semua makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zat ini sangat kuat sekali. Dia bisa mematikan apapun yang dikehendaki dan siapapun yang dikehendaki, termasuk kita manusia. Dan itu menunjukkan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu mewafatkan dan mampu menghidupkan. Kemudian juga yang keempat, kita bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada kematian, coba. Sejak zaman Adam sampai hari ini, kalau nggak ada orang mati, kira-kira Batam ini muat gak sama orang tuh? Gak akan muat. Ya. Seandainya nih tidak ada orang mati dari zaman Adam sampai sekarang, ada yang lahir kembar 3 semua hidup, ada yang lahir kembar 5 semua hidup. Mungkin bumi ini berdesak-desakan itu, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, nggak ada yang mati masalahnya. Kalau nggak ada yang mati, manusia tidak mungkin ada tempat tinggal yang nyaman, karena akan disesaki manusia dari sejak zaman dulu sampai hari ini. Belum lagi binatang-binatangnya. Nah, dengan adanya kematian, akhirnya kemudian manusia bisa hidup tenang, karena bumi tidak disesaki orang. Ya, kita bisa bayangkan jumlah penghuni kuburan. Jumlah penghuni kuburan itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penghuni yang di atas kuburan, kan? Kalau kita mau menghitung, mengkalkulasi orang yang dalam kuburan itu sejak zaman Adam sampai hari ini, siapa yang bisa menghitung orang yang sudah dipendam? Tidak ada yang bisa menghitung, ya, Pak. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan orang yang di atas bumi. Kalau itu semua tidak mati, mau ditempatkan di mana coba? Makanya dengan adanya kematian, akhirnya memberikan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang tenang, dan tidak berdesak-desakan. Maka diciptakan adanya kematian di sini. Kemudian juga di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kematian. Karena kematian bagi seorang mukmin adalah untuk melepaskan kepenatan kehidupan dunia. Bagi seorang mukmin
kematian itu adalah istirahat. Tapi bagi orang kafir, orang fajir, justru sebaliknya, kematian itu justru awal kesengsaraan. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW melihat jenazah yang lewat. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, mustari au mustarahu minhu. Mustari au mustarahu minhu. Kemudian para sahabat mengatakan, mal mustari wa mal mustarahu minhu ya Rasulullah. Rasul, apa yang dimaksud mustari dan apa yang dimaksud mustarahu minhu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillahi azza wa jalla. Adapun seorang mukmin, itulah seorang yang disentuh kematian dan dia dalam kondisi mustarih. Mustarih itu dalam kondisi dia senang. Kenapa dia senang? Karena dia terlepas dari kepenatan dunia, kekacauan dunia, menuju rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Adapun selain mukmin, maksudnya orang kafir, orang fajir, orang fasik, maka Nabi SAW mengatakan, yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Justru dengan kematiannya makhluk lain tenang dari dia. Manusia tenang dengan kematiannya, negeri aman dengan kematiannya, pepohonan merasa nyaman dengan kematiannya, bahkan hewan-hewan merasa senang dengan kematiannya. Itulah kematian orang jahat. Jadi kematian orang jahat yang senang bukan dia, tetapi orang lain, makhluk lain senang dengan kematiannya. Syukur dia mati, alhamdulillah dia mati. Ngapain dia tetap hidup kalau bisa mati saja? Kan begitu. Kalau orang jahat tuh maunya begitu. Tapi kalau orang baik, aduh sayang, usianya masih 30 tahun, kenapa dia mati? Biasalah orang baik gitu, matinya cepat katanya. Kalau orang jahat lama. Ada masyarakat kan ngomong begitu. Makanya ada orang jahat nggak mati-mati itu didoakan mati, tapi tak mati-mati dia. Yang mendoakan mati duluan pula. Ya. Jadi di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan bahwa kematian seorang mukmin itu hakikatnya istirahat dari kepenatan dunia. Makanya kalau ada istilah di masyarakat, mari antar jenazah ini ke kuburan, ke tempat peristirahatannya yang terakhir, kalimat ini harus dirinci. Apa maknanya? Kalau yang dimaksud yang mati seorang mukmin, kalimat ini benar. Ya, karena kematian tempat istirahat seorang mukmin. Tapi kalau kalimat ini diberikan kepada orang kafir, kepada orang fajir, kepada orang fasik, ya tidak benar. Karena kematian itu awal azab bagi dia. Dari sini Nabi SAW sampai mengatakan ketika bicara soal fardu kifayah, apa kata Rasul? Asri'u bil janazah. Segerakan kalian mengurus jenazah. Segerakan mandikan, kafankan, solatkan, kuburkan. Jangan dibiarkan. Kenapa demikian? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau si jenazah ini orang baik, maka kebaikan yang disegerakan kepada dia. Tetapi wa in taku siwa dzalik, kalau tidak demikian, fa syarrun tadaunahu ala riqabikum, itu sama saja keburukan yang kalian simpan di rumah kalian. Jadi kalau dia baik, maka itu kebaikan bagi si mayat. Tapi kalau si mayat itu jelek, maka keburukan untuk kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu. Segerakan. Makanya ketika si mayat itu berada di keranda menuju kuburan, maka ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, ila aina tadhhabun? Hendak pergi kemana engkau? Waihakum, celaka engkau. Ini kalau seandainya yang di atas keranda itu orang jahat, orang fasik.
Tapi kalau yang di atas keranda itu orang yang beriman, maka dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan segerakan, jangan lambat-lambat kalian jalan, segerakan aku masukkan kalian lah. Itu kalau yang beriman tuh ngomongnya begitu tuh. Ya tentu tidak didengar. Kalau dengar masih hidup artinya. Nah, jadi dikubur ya. Maksudnya ini di alam arwah dia ngomong seperti itu. Jadi di alam arwah ruhnya mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan segerakan supaya aku mendapatkan nikmat. Tapi orang-orang kafir fajir justru mengatakan mau dibawa kemana jasadku? Kembalikan jasadku. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa kematian bagi seorang mukmin itu tempat peristirahatan dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa merubah tentang mindset, cara berpikir tentang kematian. Bahwa kematian itu bukan hal yang menakutkan. Dan jangan sampai kematian itu momok bagi kita sehingga kita stres memikirkan. Kalau kita tahu rahasia kematian seorang mukmin pasti akan merindukan kematian. Karena akan mendapatkan banyak kabar gembira yang akan diperoleh saat kematiannya. Sebut saja sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah dengan kata-katanya. Artinya istiqomah di sini dia tetap menjalankan semua perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, dan dia istiqomah dengan perkara-perkara ini sampai ajalnya menjemput dia. Maka saat ajal menjemput dia, maka malaikat-malaikat atau disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian yang banyaknya sejauh mata memandang itu akan turun dari langit, kemudian akan duduk di samping dirinya, di dekat kepalanya, kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, dan berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan kepadamu. Lihat bagaimana kematian seorang mukmin. Dihibur oleh para malaikat, jangan takut, jangan sedih. Karena biasanya orang yang teringat dengan kematian itu terpikir apa? Terpikir dengan keluarga yang ditinggalkannya, macam mana pasangannya, macam mana anaknya, macam mana orang tuanya, dan begitu seterusnya, macam mana orang yang ditinggalkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan takut, karena Allah sudah mengirim para malaikat untuk menjaga mereka. Dan jangan sedih akan perkara yang akan datang. Tidak akan ada yang bisa mencelakakan kamu, baik di kuburan kamu, di padang mahsyar, sampai tidak mungkin Allah sentuh engkau dengan neraka. Dan Allah sudah habarkan engkau masuk surga. Coba bayangkan kalau seandainya kita dihibur seperti itu, maka tentu setiap ruh akan cepat keluar. Karena janji-janji yang seperti ini yang dicari manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Inilah gambaran secara umum kematian seorang mukmin. Maka saat kematiannya saja dihabar gembirakan, sehingga ruh yang ada dalam jasad itu tidak ditahan dan ingin segera keluar. Karena dia tahu kalau ruh sudah berpisah dengan jasad, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Itu yang disebut dengan nikmat kubur. Ya, nikmat kubur. Kalau saya analogikan seperti ini, kalau ada orang miskin, ada orang susah, hidupnya susah sekali, dia berada dalam rumah,
Tiba-tiba datang orang bawa 100 triliun, teriak-teriak dalam rumah, di luar rumah. Keluar kamu, mau nggak uang 100 triliun? Kira-kira keluar nggak? Bego lah kalau tak keluar. Ya, pasti dia keluar. Banyak kali duitnya kan begitu. Pasti dia cepat keluar. 100 triliun dengan sorga itu tidak ada apa-apanya. Malaikat menjanjikan kita dengan sorga. Bagaimana ruh tidak keluar dari jasadnya? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Tapi kematian orang kafir kan terbalik. Dia ditakut-takuti dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhati. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tidak mau keluar. Ketika tidak keluar, maka dipaksa ruh itu untuk keluar, sehingga ketika ruh dipaksa keluar seolah-olah apa? Meletakkan semua persendian tulang yang ada pada badannya, dan dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah rasa sakitnya. Masalahnya karena dia mau tidak keluar, itu masalahnya. Makanya dipaksa keluar. Nah, inilah kenapa kemudian seorang mukmin itu kalau dia meninggal dunia, maka akan diberikan banyak kenikmatan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika berada dalam kondisi dia sedang dimandikan jenazahnya. Jadi setelah ruhnya keluar, orang kan sibuk memandikan jenazahnya, kemudian mengkafani jenazahnya, kemudian menyolatkan jenazahnya, kemudian mengiringi jenazahnya menuju tanah kuburan, kemudian memendam jenazahnya. Pertanyaannya, di mana ruhnya? Kemana ruhnya? Lah ketika manusia itu jenazahnya sedang difardu kifayahkan manusia, ruhnya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Semata-mata ruh itu keluar, maka sudah diletakkan kafan dari sorga, kemudian minyak wangi dari sorga. Jadi orang yang meninggal, kalau dia seorang mukmin, akan dapat 2 kafan, akan dapat 2 minyak wangi. Pertama, kain kafan dari manusia yang membungkus badannya, dan wewangian yang diletakkan dalam kain kafan di badannya. Baru yang kedua, ada kain kafan lain yang membungkus ruhnya. Jadi jasadnya diberikan kain kafan manusia, tapi ruhnya diberikan kain kafan dari sorga. Jadi ada kain kafan lain yang dibawa malaikat. Itulah untuk mengkafani ruhnya. Dan juga disertakan hanut minyak wangi untuk membalurkan di atas kain kafannya. Kemudian setelah itu dibawa ke langit. Ketika sampai di langit pertama, itu kan penuh dengan sesak dengan para malaikat di langit, ikhwan. Maka malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Maka dikatakan ruhnya fulan ibn fulan, disebut dengan nama yang paling baik yang pernah disebut di dunia. Baru kemudian pintu langit pun oleh malaikat-malaikat ini meminta izin untuk dibuka. Maka dibukalah pintu langit yang pertama. Kemudian naik ke langit pertama, minta dibukakan pintu langit yang kedua, kemudian naik ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai berhasil ke langit ketujuh. Ketika sudah melewati langit ketujuh, baru Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada siapa? Ruh orang ini, letakkan catatannya di tempat yang paling tinggi di Iliyin, kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Inilah kenikmatan yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ruhnya. Ya. Baru kenikmatan yang ketiga, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tiba-tiba kemudian dia terbangun. Gimana tidak kaget? Biasa kita ini terbangun di ruangan yang cukup nyaman, dengan adanya kasur, dengan adanya AC, dengan adanya lampu, dengan adanya lemari dan macam-macam kan di kamar kita itu. Tiba-tiba terbangun di satu tempat yang ukurannya 1 meter kali 1,5 meter. Coba bayangkan, dalam kondisi gelap. Apa enggak pengap manusia? Tiba-tiba kemudian didatangi 2 malaikat Munkar dan Nakir.
Walaupun dia seorang mukmin, disebutkan dalam hadis itu aswadan azraqan, tetap mungkar nakir itu datang dalam bentuk yang sangat menakutkan dan sangat hitam mengkhawatirkan. Tiba-tiba kemudian membentak seorang mukmin dalam kubur dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa manabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, dan apa agamamu. Disinilah ketika bentakan mungkar dan nakir terhadap hamba Allah yang beriman, datang kenikmatan yang ketiga. Apa itu? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Tiba-tiba Allah berikan kemantapan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan kemantapan. Kemantapan apa? Kemantapan jawaban. Yusabbitullahu, Allah yang memantapkan, bukan dia yang hafal jawaban. Sekalipun kita hafal nih di dunia, ditanya siapa Tuhanmu, ya kita jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Gak percaya, ini tengok KTP saya Islam ya. Walaupun di dunia kita mantap jawaban, belum tentu di akhirat dalam kubur itu kita mantap jawabannya. Karena yang memantapkan bukan kita, Allah yang memantapkan. Karena dalam kondisi ketakutan ikhwatu fiddin, orang yang lancar itu akan gagap dalam bicara. Ingat ketika ada seorang orang soleh di zaman dulu berbisnis, di mana orang soleh ini suka mengantarkan barang dari satu negeri ke negeri lainnya, pakai jasa unta. Kalau zaman dulu kan belum ada ya semacam tiki atau apa gitu ya, kantor pos yang bisa mengantarkan barang atau kargo, enggak ya. Orang dulu kalau mengantarkan dari daerah ke daerah ya pakai unta, antarkan barang ini ke daerah sana, dan antarkan barang ini ke daerah sana, kan itu. Jadi tiba-tiba ada orang yang menawarkan diri, saya bisa mengantarkan barangmu dengan cepat dan ongkosnya sangat murah. Karena yakin dan percaya, akhirnya dibawalah barang-barang itu, kemudian berangkat. Orang soleh ini bingung, kenapa jalannya tidak biasa, kenapa diarahkan ke tengah padang pasir. Tetapi dia berhusnudzon, mungkin dia punya jalan lain yang singkat. Di tengah padang pasir kaget, rupanya banyak tulang-tulang manusia di situ. Ada tengkorak-tengkorak manusia, mulai curiga. Jangan-jangan dia perampok, bukan orang yang suka ngangkut barang gitu. Ternyata betul, setelah di tengah padang pasir dia mengaku bahwa saya perampok. Karena ketakutan orang soleh ini, dan mengatakan, ya sudah gini saja, kalau engkau ingin merampok, ambil semua barangku, tetapi biarkan aku pulang, katanya. Maka sang perampok mengatakan, semua orang yang kurampok ngomongannya sama dengan kamu, tetap kubunuh juga, katanya. Nggak bisa kok. Akhirnya orang soleh mengatakan, kalau engkau harus membunuhku, nggak apa-apa, tapi berikan kesempatan aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Akhirnya diberikan kesempatan berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Karena ketika sholat dia sudah ketakutan, habis sholat pasti dibantai. Akhirnya ngeblank, nggak tahu surat apa yang dibaca dia. Satu pun surat gak hafal, gak tahu dia. Padahal dia hafal Quran. Tapi karena dia terpikir habis sholat mau dibunuh, hilang semua hafalannya. Hilang semua hafalannya, gak tahu apa yang mau diucapkan. Coba bayangkan. Lah ini baru manusia yang bentak. Ini yang bentak mungkar nakir pula, kan begitu. Apa gak menggigil lagi? Coba. Terkadang ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun kita hafal di dunia, kalau dibentak-bentak oleh orang yang menakutkan, ngeblank kita. Tapi subhanallah, akhirnya dia ada satu ayat hafal. Dari 30 juz itu, ada satu ayat hafalnya orang soleh ini. Apa ayatnya? Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su' ila akhiril ayat. Satu ayat ini hafal. Fatihah tidak hafal, lupa gitu ya, surat-surat lupa. Yang hafal satu ayat ini. Tentang apa? Tentang keutamaan doa orang yang kesulitan. Siapa lagi yang akan mengijabah doa orang yang kesulitan kecuali Allah? Itu makna ayat itu. Diulang-ulang ketika hafal. Tiba-tiba dari kejauhan ada kuda berwarna putih dan penunggangnya putih, kemudian menabrak orang jahat ini sampai mati, kemudian menghilang. Boleh jadi itu adalah malaikat, boleh jadi ini bentuk karamah, ya kan? Nah, ini disebutkan di dalam kitab Syiar Nabi Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Syahidnya adalah
Ketika seseorang dibentak ikhwatul fillah, terkadang hilang semua hafalan kita. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan dalam jawaban. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan jawaban dengan mampu menjawab setiap soalan. Bukan hanya itu saja, Allah berikan kelancaran lagi. Jadi ketika ditanya siapa Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Siapa? Kenal enggak orang yang diutus kepadamu? Dia mengatakan saya kenal, huwa Rasulullah, dialah Rasulullah. Apa pengetahuanmu? Dia mengatakan qara'tu kitaballah, amantu bihi wa saddaqtu bihi. Aku membaca Quran, aku beriman dengan Quran dan aku benarkan Al-Quran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lain, tiba-tiba menyeru dari langit dan mengatakan ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rekomendasi tentang kejujuran hambanya, tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat, fa'afrishuhu ilal jannah, bentangkan permadani sampai ke surga sana. Dibentangkan permadani sampai ke surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu surga. Wa albisuhu minal jannah, hantarkan pakaian dari surga. Subhanallah. Coba bayangkan. Kemudian setelah dibuka pintu surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha, tiba-tiba wewangian dari surga masuk ke dalam kuburannya. Oh, ya apa enggak senang itu. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Tiba-tiba diluaskan kuburannya, maddal basar, sejauh mata memandang. Ada yang mengatakan sab'in dhira'an fi sab'in, 70 hasta kali 70 hasta dilebarkan kuburannya. Cukup sampai di sini nikmatnya? Tidak. Orang yang sendirian ikhwatu fillah di ruangan, walaupun penuh dengan nikmat, pasti akan bosan. Ya kan? Pamannya antum hidup sendirian di Batam, nggak ada orang, sendiri aja, ke Batu Haji sendiri, ke Tiban sendiri, ke Batam Center sendiri, Batu Besar, semua apartemen milik antum, tapi sendiri, tak ada kawan. Mau ngomong sama tembok, ya, pasti boring lah, nggak mungkin kan, itu nggak stres. Kalau hidup sendirian, lontang-lantung sana sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Menciptakan orang yang paling indah rupanya. Tutur katanya santun, pakaiannya bersih, wangi badannya, tiba-tiba datang kemudian menemani kita. Ketika kita sudah lelah bicara dengan dia, orang ini sangat baik dan mengatakan nim naumatal arush, sebaiknya kau tidur, aku lihat kau lelah, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Akhirnya dia tidur, entah berapa lama dia tidur. Dari sini menunjukkan bahwa kematian seorang mukmin dalam kuburnya, mereka la yash'uruna bimururil waqti, tidak merasakan tentang lewatnya waktu. Coba bayangkan, sejak zaman Adam sampai hari ini, yang mati di kuburan itu, mereka tetap di alam kubur kan? Karena mereka tidak akan berpindah sampai kiamat. Toh kiamat nggak dikiamat-kiamatkan juga kan? Kalau seandainya kita mati hari ini, kemudian kiamat baru terjadi setelah 1000 tahun lagi, berarti kita harus 1000 tahun dalam kuburan kan? Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Tapi bagi seorang mukmin, justru menunggu dari kematiannya sampai ditegakkan kiamat itu tanpa terasa. Kenapa? Karena mereka ditidurkan. Nim naumatal arus, tidur, sehingga mereka tidak merasakan berjalannya waktu. Tahu-tahu setelah kemudian Israfil hendak meniupkan sangkakalanya, maka orang yang baik ini membangunkan kita, bangun, kiamat sudah mau dibangkitkan. Baru dia terjaga dan mengatakan, baik kali engkau ini sudah menemani aku, siapa kamu sebenarnya? Barulah dia mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal salehmu, sayalah salatmu, sayalah puasamu, sayalah zikirmu, sayalah baca Quranmu, sayalah silaturahimmu, dan begitu seterusnya. Subhanallah ikhwan, ya.
Baru dia mengatakan, kalau begitu ya Rabb aqimis sa'ah likai arji'a ila ahli wa mali. Kalau begitu ya Rabb, segerakan kiamat itu supaya aku kembali kepada keluarga dan kepada hartaku. Itulah kematian seorang mukmin, ikhwan. Jadi mindset kematian seorang mukmin tidak perlu takut. Kematian bagi seorang mukmin justru kebahagiaan bagi dia. Kenapa? Karena seorang mukmin itu sudah menginvestasikan seluruh hari-harinya, tenaganya, waktunya, hartanya untuk membangun satu istana di sorga. Makanya saat kematiannya dia ingin sangat berjumpa dengan Allah dan cinta berjumpa dengan Allah. Makanya Allah sangat senang berjumpa dengan dia. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kajian sampai di sini.